Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Bihaulillahi wa quwwatih. Insyaallah pada malam ini kita melanjutkan kajian kitab klasik, kitab Rajul Arus wa Unsun Nufus, karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, membahas al-hikmatu qaidul mu'minin. Ada istilah hikmah dalam Al-Quran juga, itu sering istilah ini kita dengar. Nah, hikmah ini banyak ia memberikan pengertian. Ada yang mengatakan hikmah itu adalah pengetahuan yang sampai dalam hati, yang sudah merasap di dalam hati. Ada yang mengatakan bahwa hikmah itu adalah puncak daripada kebenaran. Jadi kebenaran tertinggi adalah hikmah, atau biasa diartikan dengan kebijaksanaan. Karena semua kebenaran itu belum tentu bijak. Ya. Kalau bijak, orang sudah pasti benar. Nah, hikmah ini bukan hanya mengetahui kebenaran, tapi dia sudah mampu atau mengetahui di mana meletakkan kebenaran tersebut. Itu mungkin dimaksud dengan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sebenarnya Al-Quran bahwa siapa yang diberikan hikmah, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Nah, ini apa kaitannya dengan hawa nafsu? Karena Syekh beberapa malam ini kita baca itu pembahasannya terkait dengan hawa nafsu yang menyebabkan manusia itu berbuat maksiat atau jauh daripada ketaatan. Ya, di sini hubungannya bahwa yang bisa mengikat hawa nafsu itu adalah hikmah. Nah, hikmah lah yang bisa mengontrol atau mengikat daripada hawa nafsu. Ya, bukan ibadah tetapi hikmah itu sendiri. Sehingga dikatakan al-hikmatu kal-qaidih. Hikmah itu laksana pengikat, laksana rantai. In qayyadta biha nafsaka imtana'at. Nah, kalau katanya rantai itu kita gunakan, atau hikmah itu kita gunakan untuk mengikat hawa nafsu kita, imtana'at, ya, maka dia tidak bisa berbuat seenaknya. Ya, dia akan terhalangi ya, untuk mengumbar syahwatnya. Jadi kalau kita ikat hawa nafsu itu dengan hikmah. Wa in ramaitaha tasayyabat wa yukhafu alaika. Wa in ramaitaha, nah, kalau kita membiarkan, ya kita membiarkan, maksudnya wa in ramaitaha, kalau kita membuang hikmah itu, ya kita tidak menggunakan hikmah itu, tasayyabat, nah, maka hawa nafsu itu akan bebas, ya tidak ada yang menghalanginya. Ya, wa in ramaitaha, kalau kita membuang hikmah itu, kita membuang pengetahuan itu, kita membuang kebenaran itu, maka hawa nafsu akan leluasa. Wa yuhafu alaika, nah ini bisa mencelakakan kita. Ini bisa mencelakakan kita. Misal zalika, ya perumpamaannya ya seperti kal majnun, ya, seperti orang gila. Misal zalika kal majnuni fi baitika, ya seperti orang gila yang ada di dalam rumah. Yuharribuhu, ya orang gila itu akan merusak rumah itu. Wa yakunu yaqta'us ya, nah, bisa jadi dia memotong-motong ya, atau menggunting-gunting pakaian yang ada di dalam rumah. Nah, itu kalau orang gila dibiarkan di dalam rumah. Fa iza tahu ya
istarahta. Kalau katanya kita mengikatnya, istarahta, maka kita bisa beristirahat, tidak terganggu dengan keberadaannya. Wa in tarahtal qaida fil baiti, katanya kalau kita buka ikatannya, orang gila tersebut di dalam rumah, wa harajta, kemudian kita keluar dari rumah itu, fadharu bakin, tetap masih ada bahayanya. Ya, bahayanya bisa jadi dia bakar rumah dan lain-lain sebagainya. Sehingga di sini mengatakan ayyuhas syekh. Jadi ini memberikan ibarat bahwa hawa nafsu itu harus diikat, ya tidak bisa dibiarkan. Dan yang bisa mengikat hawa nafsu itu adalah hikmah. Yang kita kaji di sini, yang kita dengarkan di sini adalah bagian daripada hikmah. Bagian daripada hikmah. Bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar ilmu. Ya, tetapi yang kita pelajari adalah hikmah, ilmu tentang kebijaksanaan. Ayuhas syekh, kad afnaita umraka. Ini ayuhas syekh. Ya, ini menyeru kepada orang-orang yang sudah tua. Ya, syekh itu umur 40 tahun ke atas. Itu sudah biasa dipanggil dengan syekh, ya, orang tua. Kad afnaita umraka, ya, engkau telah menghabiskan umurmu. Fastadrik ma fataka, maka hendaklah menutupi apa yang sudah terlewatkan. Ya, hendaklah mengambil kembali apa yang sudah terlewatkan. So, kita sudah melewatkan umur kita dengan perbuatan-perbuatan, dengan amalan-amalan yang tidak membawa kita kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah menyadari ini, fastadrik ma fataka, hendaklah kita ya berusaha bagaimana mengembalikan apa yang telah terlewatkan, apa yang dulu telah kita lalaikan, kita sia-siakan. Kad labistal bayadah, ya, engkau atau kita, ya, kita pakai kata-kata kita saja, kita sudah mengenakan pakaian putih. Ya, kita sudah diliputi oleh sesuatu yang putih. Apa itu? Wahwa asyait, yaitu uban. Ya, rambut sudah berubah, jenggot sudah berubah. Ya, mali selasa dia pegang rambutnya. Ya, wahwa asyait, ya, sudah berubah. Nah, itu salah satu tanda, ya, tanda bahwa ini kita sudah diselimuti oleh hal-hal yang putih. Dan kain kafan itu warnanya putih. Nah, wal bayadu la yuhammilu damasah. Ya, dan warna putih itu dia tidak tahan dengan kotoran. Ya, warna putih itu sedikit saja ada kotorannya harus terlihat. Nah, jadi katanya kalau ini peringatan, ya, kalau kita sudah diliputi oleh warna putih, ya hendaklah kita senantiasa rajin membersihkan. Ya, rajin membersihkan diri kita. Ya. Karena kenapa? Ya, sedikit saja itu akan terlihat, ya, kotorannya. Ya. Kita dalam pandangan umum masyarakat saja itu berbeda. Ya, pandangan masyarakat kalau anak muda yang berbuat maksiat dengan orang yang sudah putih rambutnya berbuat maksiat, ya itu tentu berbeda. Ya, pandangan masyarakat. Ya. Kenapa? Karena putih itu orang mengatakan bahwa itu rambutnya sudah sama dengan kain kafan. Maksudnya dia harus sudah memperhatikan unsur batininya. Nah, itu salah satu hikmahnya, ya kenapa sampai rambut itu supaya untuk menyadar kita jangan larut dengan dunia. Ya, mata juga sudah kabur. Nah, sudah saatnya kita jangan terlalu fokus dengan dunia. Ya, kita harus fokus kepada hati kita. Yang harus kita melihat adalah mata batin kita. Ini jadikan sebagai perumpamaan oleh Syekh Athaillah. Kalmirati, perumpamaan hati itu kalmirati, ya laksana cermin.
cermin. Wa mithalun nafsi kan nafasi, ya, dan perumpamaan hawa nafsu itu seperti nafas, ya. Wa mithalun nafsi kan nafasi, ya, jadi perumpamaan hawa nafsu itu, ya, ibaratnya nafas. Kullama tanaffastan nafasa alal mir'ati, ya, sawadatha, ya, setiap katanya kita menghembuskan nafas, ya, di hadapan cermin, cermin, ya, sawadat, ya, kita tidak bisa melihat bayangan, kita tidak bisa melihat di cermin itu menjadi buram. Ya, di sini artinya sawadat menjadi hitam, bukan diartikan hitam tetapi diartikan buram. Nah, itu ibaratnya hati, ya, hati cermin, kemudian hawa nafsu itu seperti nafas yang membuat cermin menjadi buram. Kalbul fajiri kalmir'atil ajuz allati da'ufat himmatuha. Katanya hatinya orang jahat itu, ya, orang yang hatinya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, kalbul fajir, nah, ibaratnya kalmir'atil ajuz, ya, seperti cerminnya, ya, orang yang sudah lansia, yang mana pandangannya sudah kamu, ini sudah keriput, allati da'ufat himmatuha, yang mana dia tidak punya lagi keinginan, ya, sudah melemah keinginannya, ya, antajluha, ya, lemah keinginannya untuk membersihkan cerminnya itu, ya, dia sudah tua, ya, maksudnya dia sudah mata sudah kantor, mata sudah keriput, ya, sudah tidak enak dipandang mata. Nah, maka tentu dia tidak lagi semangat untuk membersihkan cerminnya. Wabantur biha, ya, dan melihat di dalam cermin itu, ya, maksudnya melihat mukanya di cermin itu. Nah, itu hatinya orang jahat, orang fajir, orang yang banyak berbuat dosa. Ya, jadi laksana hatinya itu seperti cermin yang dimiliki oleh orang lansia. Ya, mana cermin yang dimiliki itu mereka tidak memperhatikan cermin itu, dia tidak pernah lagi bersihkan. Kenapa? Karena tidak pernah dipakai. Ya, tidak pernah lagi dipakai. Wa kalbul arif kal mir'atil arus. Nah, katanya hatinya orang arif, ya, orang arif kal mir'atil arus, seperti cerminnya pengantin baru, ya, seperti cerminnya pengantin baru, pengantin perempuan, ya, larus. Kullu setiap hari maskulah, ya, sehingga cermin itu hati itu laksana cermin, yang mana hatinya orang fajir itu laksana cermin yang dimiliki oleh lansia, sedangkan hatinya orang arif yang senantiasa disibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cerminnya laksana cermin yang dimiliki oleh pengantin, yang mana senantiasa dibersihkan. Kemudian himmatuz zahidina fi kasratil a'mal, bahwa perhatian orang-orang zuhud itu di dalam memperbanyak amal. Jadi orang zuhud itu yang menjadi prioritasnya adalah bagaimana memperbanyak amalan-amalan,
yang mana amalan-amalan inilah yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa himmatul arifina fi tashihil ahwal. Sedangkan prioritas orang-orang arif dalam tashihil ahwal, memperbaiki ahwal. Ya, di sini ahwal apakah diartikan ahwal itu sebagai situasi dan kondisi hati, ya suasana hati, ya atau ahwal ya dalam artian istilah tasawuf. Ya, ahwal itu berarti sesuatu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan-amalan yang dilakukan atau karena hasil daripada tazkiyatun nafs, itu disebut dengan ahwal. Ya, jadi seorang arif mencari makam satu tingkatan spiritual, ya mungkin tidak dibeli. Ini ahwal di sini sebenarnya bahasa dan ahwal dalam istilah tasawuf, bahwa yang menjadi prioritas daripada orang arif adalah itu senantiasa memperbaiki ahwal, ya, atau keadaan kondisi hatinya. Kalau tadi orang zuhud itu adalah memperbanyak tu'inuka ala jalan 4 perkara yang membuat hati kita itu menjadi terang atau menjadi bersih. Jadi 4 perkara yang membuat hati menjadi cerah, menjadi bersih atau menjadi terang. Yang pertama, kasratuz zikri. Ya, kasratuz zikri itu memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbanyak zikir. Kemudian waluzumus sumti. Itu memperbanyak diam atau mengurangi ya percakapan, pembicaraan. Waluzumus sumti. Kemudian wal khalwatu, menyendiri, maksudnya hati kita dalam keadaan menyendiri. Ya, jangan diramaikan dengan hal-hal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-khalwah. Terus selanjutnya yang keempat, wakil wal masyrabi. Ya, makan, minum. Ya, dibutuhkan untuk dipakai beraktivitas, karena sesuatu yang lebih malah itu bisa menjadi penyakit atau akan semakin memperkuat syahwat. Terus selanjutnya ahlul ghaflati iza asbahu tafaqqadu amwalahum. Katanya orang-orang yang lalai, ya, orang-orang yang lalai iza asbahu, kalau dia berada pada waktu pagi, sampai pada waktu pagi terbangun dari tidurnya, tafaqqadu amwalahum, yang dia pikirkan, yang dia teliti, yang dia cari adalah harta-harta mereka. Ya, harta-harta mereka. Buka matanya waktu pagi, yang langsung muncul di pikirannya adalah bagaimana menambah harta yang dimilikinya. Wa ahlu zuhdi wal ibadah tafaqqadu a'malahum. Kalau katanya orang zuhud dan ahli ibadah, yang mereka langsung pikirkan kalau waktu pagi terbangun dari tidur adalah amal-amal mereka. Ya, amalahum, langsung memikirkan bahwa amal-amal apa yang harus dilakukan pada hari ini supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul ma'rifah, adapun orang ahli ma'rifah, yatafaqqaduna qulubahum ma'allahi taala. Ya, dia memeriksa hatinya. Ya, bagaimana keadaannya,
apakah bersama dengan Allah atau bersama dengan Allah Subhanahu itu. Jadi harus menjaga keadaan hatinya. Jangan sampai disibukkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada 3. Kalau orang-orang yang lalai, yang mereka cari itu adalah yang pertama kali cari adalah harta mereka. Orang zuhud ahli ibadah yang pertama kali mereka cari adalah amal-amal mereka. Ahlul ma'rifah, dia pertama lihat hatinya apakah sekarang masih bersama dengan Allah atau tidak. Ma min nafsin yubdihi Allah Ta'ala fika min ta'atin. Katanya tidak ada seseorang pun ya, apabila dinampakkan oleh Allah ya, kepada mereka ya, akan dinampakkan min ta'atin, dinampakkan kepadanya, ditunjukkan kepadanya ketaatan ya, au hirsin. Hirsin ini ketamakan, tapi di sini saya lihat tidak sinkron maknanya kalau. Nah ini kemungkinan salah tulis ya di sini ya, ditambah kepadanya ketaatan atau penyakit atau kesusahan illa wa huwa yuridu ayyahtabiraka bidzalika. Tidak ada tujuannya kecuali Allah ingin menguji kita ya, menguji dengan apa yang dinampakkan, apa yang ditimpakan kepada kita, apa itu ketaatan, sakit, penyakit atau kesusahan-kesusahan yang lain. Ya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua adalah yuridu ayyahtabiraka bidzalik. Ya, Allah ingin menguji kita ya dengan ketaatan, karena ketaatan juga merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketaatan itu membuat kita menjadi ujub, menjadi angkuh, atau mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, penyakit maupun kesusahan. Nah, kemudian di sini Syekh memberikan lagi perumpamaan. Man talaba dunya bi tariqil akhirati. Nah, barang siapa katanya mencari dunia ya, dengan jalan akhirat, karena ada juga orang mencari dunia melalui jalan akhirat. Ya, dia bawa agama, diurusnya agama-agama, padahal tujuannya adalah dunia. Ya, itu yang mereka istilahkan dengan mantolaba dunia bitarikil akhirat. Ya, mencari kenikmatan, kesenangan duniawi melalui ya, simbol-simbol akhirat. Ya, melalui nama-nama Tuhan, nama-nama Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana perumpamaan orang seperti ini? Kaman akhadha mil afata yaqutin. Ya, seperti halnya seseorang dia mengambil sendok dari yakut. Yakut itu permata yang harganya mahal sekali. Nah, sendok dari yakut atau dari emas berlian. Yagrifu biha al-uzrata. Nah, kemudian dipakai untuk menyendok kotoran. Ya, dipakai untuk menyendok kotoran. Maksudnya ini nilai sendoknya ini ya, itu jauh lebih bernilai. Nah, terus yang disendok itu sesuatu yang tidak bernilai. Nah, itu baratnya. Ya, orang yang mencari dunia dengan melalui jalan akhirat. Jadi bukan semua orang yang membawa simbol-simbol agama itu dikatakan dia mencari akhirat. Ya belum tentu. Ya tergantung niat hatinya. Ya hatinya untuk apa? Ya, karena kita jangan terlalu tertipu dengan simbol-simbol, dengan hal-hal yang sifatnya zahir. Ya, karena dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati kita. Ya, apa yang diniatkan di dalam hati. Nah, inilah perumpamaannya. Seperti dia menggunakan sendok dari yakut untuk menyendok kotoran. Afama yu'addu hadza ahmad. Ya. Apakah katanya orang seperti ini tidak dianggap orang bodoh? Ya. Apa katanya orang seperti ini tidak dianggap sebagai ahmak, ya, orang bodoh? Ya.
Kemudian dilanjutkan lagi, la ta'taqidu annan nasa fatahumul ilmu. La ta'taqidu annan nasa fatahumul ilmu. Janganlah kita menganggap bahwa manusia itu kehilangan ilmu atau manusia itu kekurangan ilmu, kekurangan pengetahuan. Dia tidak tahu. Bal fatahumut taufiq aktsar minal ilm. Tapi mereka itu ya lebih kekurangan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ilmu. Ya, jadi ilmu itu bukan jaminan bahwa ilmu itu banyak kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi ilmu itu justru menjadi hijab. Itulah menghijab kita dengan menghijab hati kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita senantiasa ya, meminta taufik. Karena kalau hadis tausiah atau ceramah biasa wabillahi taufik wal hidayah. Ya, kita berharap kepada Allah untuk mendapatkan taufik dan hidayah. Ya, mungkin dari ceramah itu mungkin kita mendapatkan banyak pengetahuan, banyak ilmu. Tapi apalah gunanya ilmu itu kalau tidak ada taufik, tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ilmu itu yang justru menjauhkan hati kita dari Allah Subhanahu ya, memberikan semacam peringatan bahwa janganlah menganggap bahwa kenapa manusia itu banyak berbuat maksiat, ya, banyak berbuat dosa, bukan karena mereka tidak punya pengetahuan. Ya, mereka banyak pengetahuannya, ya, tetapi dia belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Belum mendapatkan karunia. Kemudian halaman selanjutnya, awwalu man yang bagi laka antabki awwalu ma yang bagi laka antabki ala aqlika. Tanya, kalau ada yang harus ditangisi, ya, kalau banyak hal yang harus ditangisi, maka yang pertama kali yang harus ditangisi adalah akal kita. Ya. Jadi yang pertama kali yang harus ditangisi adalah akal kita. Fakama yaqa'ul qahtu fil kala, sebagaimana suatu tempat itu bisa kekurangan makanan karena panceklik. Ya, qahtu itu panceklik. Ya, kekurangan sembako, kekurangan bahan makanan. Ya, suatu tempat bisa kekurangan makanan. Fakadzalika yaqa'u fi qulubil rijal. Nah, ini juga terjadi di hati manusia. Ya, jadi hati juga itu mengalami namanya panceklik, ya, kekurangan nutrisi. Ya, jadi bukan hanya dalam kehidupan sosial orang kekurangan makanan, kesulitan ekonomi, tetapi ya, wabil akli wabil akli bihusnil khuluq. Ya, karena dengan perantara akal ya, manusia akhlak yang hubungan bihusnil khuluq. Wa ma'allahi tibai mardatihi, dan hidup bersama dengan Tuhan. Faqad manna 'alaika bin ni'matil kubra, maka kita sudah mendapatkan nikmat yang sangat-sangat besar. Yang mana itu al-ula,
Al-wukufu ala hududihi, mengikuti batasan-batasannya. Ya, maksudnya mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dalam artian mengikuti syariat, ya, ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Al-wukufu ala hududihi. Nah, jadi kalau kita senantiasa berada, ya, dalam keadaan senantiasa mengikuti syariat, nah, maka itu merupakan suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Kalau kita diberi nikmat, ya, masih mendirikan sholat, puasa, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, nah ini merupakan nikmat yang besar dan kewajiban kita pun harus mensyukuri semua itu. Ya, wasfanya itu, terus yang kedua, nikmat yang besar, al-wafa'u bi'uhudihi, kenaikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji kita adalah menghambakan diri kepadanya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itulah janji kita. Ya, menunaikan janji kita itu menghambakan diri hanya kepada Allah. Tidak menghambakan diri kepada tidak menghambakan diri kepada harta, merupakan nikmat yang besar. Nikmat yang paling besar, al-gharaqu fi syuhudihi, ya, tenggelam di dalam penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati senantiasa menyaksikan Allah. Allah senantiasa hadir di dalam hati. Itu merupakan nikmat yang paling besar yang harus disyukuri. Nah, kemudian saya melanjutkan, wa ma sababu istiqrabuka li ahwalil arifin illa listiqraqika fil qati'ati. Kita merasa melihat karama orang-orang arif, ya, kita merasa takjub, ya, kok bisa seperti itu, ya, kok bisa mereka sampai misalkan memiliki karama-karama. Katanya tidak ada sebabnya kecuali illa listiqraqika fil qati'ati, ya, karena kita tenggelam dalam hal-hal yang memutuskan kita dengan Allah, karena kita tenggelam dalam hijab al-qati'ah yang memutus kita dengan Allah, yaitu maksiat. Sehingga pas kita melihat misalkan waliullah atau orang arif memiliki keutamaan, memiliki karamah, kita merasa aneh. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita takjub. Ya, kenapa? Karena selama ini kita tenggelam fil qati'ati, pada hal-hal yang bisa menghijab hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan walau syaraqtahum fil asfar. Ya, walau syaraqtahum fil asfar, seandainya saja katanya kita menyertai mereka, kita bersama dalam mereka fil asfar, di dalam perjalanan suluk. Ya, dalam perjalanan suluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melakukan amalan-amalan yang mereka lakukan, la syaraqtahum fil akhbar. Maka tentu kita juga seperti mereka mendapatkan al-akhbar, mendapatkan berita-berita, kabar-kabar dari alam gaib. Jadi maksudnya kabar-kabar akhbar yang gaib, yang tidak diketahui oleh manusia pada umumnya. Nah, walau syaraqtahum fil fana, nah, kalau kita menyertai mereka, atau sama dengan mereka fil fana. Fana maksudnya penyatuan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hati tidak ada lagi yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Ya sampai diri kita pun juga itu kita sudah lupakan. Yang ada hanya Allah, itu namanya al-fana. La syarata fil hana. Maka tentu juga kita menyertai mereka, sama dengan mereka mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan al-hana atau sukacita. Nah, kenapa kita tidak mendapatkan? Karena kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Yang senantiasa tazkiyatun nafs, ya, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Kemudian dihiasi dengan akhlak-akhlak al-karimah. Ya, diberi makan dengan ya amal-amal, dengan ibadah-ibadah, dengan ilmu. Ma mithalu nafsika wa tarida illa kal ba'iril ma'kul. Katanya perumpamaan hawa nafsu kita waktu ridha ketika dapat ditundukkan, ya, dapat ditundukkan, dapat dikontrol. Illal kalbairil ma'kul, ya, seperti al-bair, seperti kuda, ya, seperti kalbair, seperti kuda yang terikat. Bair unta, ya. Karena unta itu dalam bahasa Arab banyak sekali istilahnya, tergantung umurnya, tergantung jantan betina itu sudah beda nama. Ya, illa kalbair al-ma'kul, ya, seperti halnya unta yang terikat. Fa'idha sayyatahu intalaqa. Kalau kita lepaskan ikatannya, sayyatahu, kita lepaskan ikatannya, intalaqa, maka dia akan pergi, ya, dia akan kabur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqalbi ibni Adam asyaddu taqalluban, ya, minal kidri alam nari idza barat. Rasulullah bersabda bahwasanya hati anak cucu Adam itu lebih bergejolak, ya, dibandingkan dengan, ya, air yang mendidih, ya, di atas panci, ya, mana ada api di bawahnya. Kalau bani Adam asyaddu taqalluban, katanya hati anak cucu Adam itu, ya, taqalluban, yang senantiasa bergejolak, ya, seperti halnya air yang mendidih. Air yang mendidih. Fakam mimman kana fi jam'in wahidin ma'allahi ta'ala wa atakul firqatu al-firqatu fi nafsin wahidin, fi nafasin wahidin. Katanya alangkah banyaknya orang, ya, mimman kana fi jam'in wahidin ma'allahi subhanahu wa ta'ala, ya, hatinya bersama dengan Allah. Kemudian wa atatul firqatu, kemudian dia berpisah dengannya fi nafasin wahidin, dengan hanya satu nafas. Itu cepatnya hati itu berubah. Ya, hati kita saat ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, satu detik kemudian tiba-tiba terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menunjukkan bahwa nafas itu sangat berharga. Karena satu nafas itu kita bisa dari mukmin justru menjadi kafir. Jadi menjadi su'ul khatimah. Mengatakan bahwa alangkah banyaknya orang, ya, hatinya menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya sesaat saja tiba-tiba terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membuktikan bahwa hati itu senantiasa berubah, ya, cepat perubahannya. Nah, kemudian saya lagi melanjutkan, wa kam man bata fi ta'atin, ya, alangkah banyaknya orang, ya, pada waktu malam dia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam-malamnya dipenuhi dengan ketaatan, dipenuhi dengan munajat, dengan salatul lail dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, matalaat alaihi syams, kemudian belum sampai waktu pagi, ya,
hatta dakhala fil qati'ati. Hatinya sudah terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya sudah jauh dari Allah. Waktu malamnya ya hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena buktinya dia melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, tetapi belum masuk waktu pagi, ya belum terbit matahari, hatinya sudah berubah. Fal qalbu bi musabatil ain. Ya, katanya hati ini itu juga seperti halnya mata. Ya, wal ainu la tara biha ya kulluha. Wal ainu la tara biha kulluha. Ya, katanya mata itu semuanya tidak melihat. Ya, maksudnya mata itu misalkan kita punya mata ya berapa senti garis tengahnya, ya itu semuanya tidak melihat itu. Ya, bal miqdaril adsati minha, tapi yang melihat di biji mata kita itu hanya sebatas apa seperti biji cabai. Jadi itu mata kita itu yang apa namanya garis tengahnya mungkin 2 cm, tapi yang melihat itu yang dipakai untuk melihat itu hanya alat untuk melihat hanya apa kecil seperti biji cabai. Dimikirkan ada satu minha. Ya, jadi bukan sama mata kita itu hitam dengan putihnya itu melihat. Ya, mata ada putihnya kemudian tengah-tengahnya hitam. Nah, itu bukan sama hitamnya melihat, tapi dia ada di tengah-tengah hitam itu ya seperti biji cabai. Nah, itulah yang sebagai alat untuk melihat. La tara biha kulluha. Fal qalbu kadzalik. Nah, hati juga seperti itu. Nah, la yuradu minhu al-lahmaniyah. Nah, katanya hati yang dimasukkan di sini ya bukan hati yang berbentuk daging di dalam dada, di dalam badan. Fal-qalbu kadzalika la yuradu minhu al-lahmaniyah. Ya, paling latifatul lati Allah taala fih. Nah, tapi sesuatu yang sifatnya halus ya, yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia, wahiyya al-mudrika. Itulah yang mengetahui, yang bisa mendeteksi sesuatu. Waja'al al-qalba mu'allakan fil janibil aisar. Sebagai simbol hati ya atau jantung ya itu di dalam tubuh tergantung di bagian sebelah kiri seperti halnya timbang katanya hati atau apa namanya jantung itu apa di sebelah kiri pada ya bergantung seperti timbang. Fa'in habba alaihi hawa syahwati harrakahu. Nah, kalau katanya dia dicium oleh syahwat, maka dia akan bergerak. Ya, dia akan bergerak. Wa in habba alaihi zulma harrakahu. Ya, bukan harakatan tapi harrakahu. Nah, kalau dia ditutup dengan apa zulma, kegelapan, maka dia juga akan bergerak. Fataratan alaihi yaqlibu hatirul hawa. Ya, fataratan alaihi yaqlibu hatirul hawa. Terkadang hati itu dikalahkan oleh bisikan hawa nafsu. Ya, terkadang hati itu dikalahkan oleh bisikan hawa nafsu. Wataratan alaihi yaqlibu hatirut tuqa. Terkadang juga hati itu didominasi oleh bisikan-bisikan ketakwaan. Jadi katanya hati itu terkadang didominasi oleh pengaruh hawa nafsu, terkadang juga didominasi oleh pengaruh ketakwaan. Nah, untuk apa? Hatta yu'arrifa tamarratan minnatahu. Ya, hikmahnya adalah supaya Allah itu
memperkenalkan kepada kita minnatahu, akan nikmatnya. Kalau didominasi lagi oleh oleh ketakwaan, bisikan-bisikan ketakwaan, nah maka Allah menyampaikan kepada kita, memperkenalkan kepada kita, memberitahukan kepada kita akan minnatahu, yaitu nikmatnya, sehingga kita bersyukur. Ya, wa marratan qaharahu. Nah, kalau hawa nafsu mendominasi hati kita, akan menunjukkan lagi bahwa Allah itu memiliki sifat al-qahar, yang maha memaksa. Famarratan yaghlibu alaika khatir tuqa liyamdahaka. Nah, terkadang katanya hati kita itu didominasi oleh ketakwaan. Ya, untuk apa? Supaya Allah itu memuji kita, supaya kita mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa marratan yaghlibu alaika hatur hawa liyazummaka. Nah, terkadang ya jika hati didominasi oleh bisikan hawa nafsu, nah, itu menunjukkan bahwa liyazummaka. Ya, Allah itu menghinakan kita. Allah itu mencela kita. Itu sebagai tanda. Jadi kalau kita kembali kepada diri kita, nah di saat hawa nafsu mendominasi hati, nah, itu menunjukkan bahwa ini kita sudah dihinakan. Tapi kalau hati kita didominasi oleh ketakwaan, itu menunjukkan bahwa Allah sedang memuji kita. Fal qalbu bi musabati saqfi. Nah, katanya laksana atap. Nah, ini ibaratnya hati ini sudah terlalu banyak kalau dihitung, mungkin sudah sudah berapa puluh diberikan perumpamaan hati itu. Ya, ada semi perumpamaannya tentang hati, laksana cermin, laksana ya. Nah, sekarang ini hati lagi laksana atap. Kalau tadi hati laksana nafas, bukan cermin. Fa iza auqadat fil baiti naran. Kalau kita menyalakan api dalam rumah ya, dengan menggunakan kayu bakar, sa'adat dukhani ila saqfi, ya, kemudian asapnya itu naik ke atap. Ya. Akan membuatnya menjadi hitam. Mengatakan atap. Kadzalika dukhan syahwat. Ya, begitu pula dengan asapnya syahwat. Ya, iza anbata fil badan. Nah, katanya kalau ini dinyalakan di dalam badan, sa'ada duhanuha ilal qalbi. Ya, maka asapnya itu akan sampai ke hati. Ya, fasawwadahu, dan membuat hati menjadi gelap. Nah, kemudian saya melanjutkan, tinggal satu paragraf lagi. Iza zalamakal quwa, ya, farji, ya, iza zalamakal qawi farji ilal, ya, al aqwa. Harusnya di situ al aqwa. Dan di sini iza zalamakal qawi farji ilal qawi. Tadi saya mencari apa maksudnya. Ya, katanya kalau kamu dizolimi oleh sesuatu yang kuat, maka kembalilah kepada yang kuat. Nah, mungkin kalau lebih tepatnya di situ, kembalilah kepada yang lebih kuat. Ya, jadi kalau kita dizolimi, dianiaya oleh sesuatu yang dianggap kuat, nah, maka kembalilah, mintalah pertolongan ke yang lebih kuat, ilal aqwa. Itu mungkin lebih tepat kalimatnya. Ya. Karena ini sebenarnya kitab klasik itu kan ditulis pakai tangan, ya, kemudian ditulis kembali, ya, kemudian ditahkik. Nah, terkadang waktu ditahkiknya itu ada huruf yang hilang atau ada titik yang hilang. Nah, ini
mempengaruhi maknanya. Ya, jadi kita beristihad saja. Ya, kalaupun keliru, ya apa boleh buat. Ya, karena kita mencari. Ya, karena kalau begini artinya ini tidak jelas. Iza zalama kal qawi farjil qawi. Nah, lebih mendingan kalau kita katakan kalau kita dianiaya oleh sesuatu yang kuat, maka kembalilah kepada yang lebih kuat. Fala takhaf minhu. Ya, janganlah takut kepadanya. Wala takhaf minhu. Janganlah takut kepadanya. Fa yusallitu alaika. Ya, maka itu dapat dikalahkan. Ya, dengan syarat jangan takut. Nah, kalau kita sudah takut, berarti kita sudah kalah. Nah, ini contohnya. Mithalu may yashhadul adrar minal makhlukin. Katanya perumpamaan orang yang melihat bahwa mudarat itu, ya, bahaya itu datanya dari makhluk. Orang yang punya keyakinan, ya, bahwa sesuatu yang berbahaya itu, darar itu munculnya dari makhluk. Ya, maksudnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang punya keyakinan seperti ini, ya tentunya kalau mengatakan dia dari makhluk, nah, maka dia akan juga berusaha mencari pertolongan dari makhluk. Ya. Nah, bagaimana orang yang punya keyakinan seperti ini? Perumpamanya kaman darabal kalbah bihajarin. Ya, seperti orang yang melempar anjing dengan batu. Ya, fa'akbalal kalba alal hajar. Ya, kemudian ya anjing itu justru dia menganggap ya bahwa batu inilah yang menzoliminya, yang menyakitinya. Fa'addahu, kemudian dia menggigit batu itu. Ya, dia menggigit batu itu. Mungkin karena dia dendam, karena disakiti, akhirnya balas dendamnya kepada batu yang dipakai melempar atau yang mengenai badannya. Wala ya'rifu, ya, anjing itu tidak tahu annal hajar laisa bifa'ilin, ya, bahwa batu itu ya bukan pelaku, ya, bukan dia melempar, dia cuma alat saja. Ya. Nah, fayakunu huwa wal kalbu sawaun. Ya, ada kata-kata sawa di sini. Ya, ini artinya kalau di Indonesia terlalu kasar artinya. Ya, katanya orang yang punya keyakinan seperti begini, katanya apa bedanya dengan si kalb itu? Ya, apa bedanya? Kalau dia berkeyakinan ya bahwa yang bahaya itu ya datanya dari makhluk. Dia mengatakan bahwa ini semuanya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah. Wa mithalu may yashhadul ihsan. Nah, kebalikannya, ya, perumpamannya orang yang berkeyakinan bahwa kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan itu dari apa? Minta maaf. Wa mithalu may yashhadul ihsan minal makhlukin. Ya, perumpamaan orang yang menganggap atau berkeyakinan bahwa kebaikan itu dari makhluk. Perumpamannya kadabati. Ya, kadabati seperti kuda. Iza ra'at ya sa'isaha ya basat ya bi'ainiha. Katanya kalau seperti kuda, kalau dia melihat orang yang merawatnya, ya, melihat size-nya, orang yang merawatnya, basat bi'ainiha, itu matanya langsung kayak terlihat gembira. Ya, atau misalnya kalau basat itu bi'ainiha, dia menggerak-gerakkan ekornya, ya, tanda senang. Ya, atau kalau matanya itu apa bahasa Indonesianya kalau pandangan mata itu ya berseri-seri, ya. Dia kalau melihat orang yang merawatnya, ya, tapi wayadnu ilaiha malikuha fala tulka ilaihi balan. Tetapi kalau pemiliknya mendekat kepadanya, ya, dia tidak hiraukan,
Ya, dia pemilik, ya, dia pemiliknya, dia yang beli, ya, dia yang beli tapi pemiliknya dia cuma serahkan ke orang ini pelihara kuda saya. Makanya kuda itu dia akan senang kepada orang yang mau merawatnya. Ya tidak ada urusan kepada siapa yang punya kuda itu. Nah, itu ibaratnya katanya orang punya keyakinan bahwa ya kebaikan itu dari makhluk. Ya, jadi sama dengan sama dengan kuda. Ya, tadi yang pertama sama dengan itu kal, ini sama dengan kuda. Ya, harus mengira bahwa itu semuanya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta aqilan. Nah, kalau katanya kita ini orang berakal, ya, bukan anjing atau bukan kuda. Ya, kalau kita orang berakal, fashhadil asya kullaha minallahi azza wa jalla. Kita harus menyaksikan atau berkeyakinan bahwa segala sesuatunya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tashhadha min ghairihi. Ya, janganlah kita melihat ya bahwa itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia berdiri sendiri. Ya, semuanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri di dunia ini kecuali Allah. Jadi ada pun sebab-sebab yang lain. Nah, itu semuanya masih tergantung kepada sebab yang utama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sedikit terkait dengan masalah keyakinan bahwa semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena kalau dikembalikan kepada makhluk, nah itu panjang lagi persoalannya. Ya, kita kan selalu mencari kambing hitam. Ya. Nah, nah, ini tujuannya supaya kita ingin menjernihkan hati kita.